Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Pradana. Saya Dela Frestania Putri. Saya Diki Firmansyah. Saya Inka Mariana. Saya Rahmi Nurcitra. Saya Resa Puspacahya. Dan saya Upi Nazwita. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Hukum kelas 3 akan menjelaskan mengenai Persamaan dan perbedaan Sistem hukum nasional dengan sistem hukum Islam sebagai regulasi hukum bagi kasus perjudian. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di dalam pasal 1 ayat 3, di mana di dalamnya mengandung artian bahwa segala bentuk kehidupan bangsa Indonesia telah diatur melalui yang namanya hukum. Maka dari itu, fokus utama kami ingin lebih mengerucutkan kepada mengkaji dan mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan sistem hukum KUHP atau sivil dengan sistem hukum Islam di Indonesia. Dan untuk hal yang lebih jelasnya, kami juga mengambil fokus kasus mengenai perjudian karena persoalan atau kasus ini dianggap sebagai sebuah kegiatan terlarang atau bahkan bisa dikategorisasikan sebagai bentuk kejahatan, sehingga kami bisa meninjau dari kedua sistem hukum yang berbeda tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui apa itu judi, apa itu sistem hukum Islam, dan apa itu sistem hukum nasional. Nah, jadi ulasan yang pertama yaitu mengenai perjudian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjudian adalah permainan mempertaruhkan uang atau aset lain dengan tujuan memiliki lebih banyak harta dari uang yang dipertaruhkan. Dalam pasal 303 KUHP dengan jelas menyatakan bahwa perjudian ini adalah perbuatan yang dilarang. Jadi, sistem hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem aturan atau kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan sistem hukum nasional adalah peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, asas, dan gagasan hukum suatu negara yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, penyebab yang melatar belakangi perjudian yaitu aspek pertama berkaitan dengan ekonomi, yaitu kebutuhan akan materi atau uang. Masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah dan terdesak kebutuhan yang semakin meningkat seringkali mengiringi mereka pada perilaku perjudian. Perjudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan secara instan. Aspek kedua berkaitan dengan aspek sosial masyarakat, yaitu pergaulan. Masyarakat kaum penjudi secara tidak langsung membentuk kelompok atau lingkungan sosial yang memiliki tujuan yang sama, yaitu berjudi. Perjudian menjadi wadah yang mempersatukan antara pelaku-pelaku judi untuk saling bertukar informasi seperti pengalaman, rencana, ataupun hal-hal yang berbau perjudian. Aspek terakhir berkaitan dengan aspek psikologis, yaitu timbulnya rasa kenikmatan dalam melakukan perjudian. Perjudian pun menjadi sarana untuk melampiaskan hal tersebut karena sebagian orang dapat dengan mudah mendapatkan uang tanpa susah payah bekerja. Perbedaan sistem hukum kasus perjudian ditinjau menurut KUHP hukum nasional dan menurut hukum pidana Islam. Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelaku dapat dikenai suatu sanksi pidana. Pada saat yang sama, sistem hukum tentang perjudian seperti khamar dan judi, Allah melarang perjudian karena bahayanya lebih besar daripada keuntungannya. Nah, jadi perbedaan hukum bagi para pelaku perjudian, kalau menurut KUHP pasal 303 itu diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta. Nah, sedangkan menurut hukum pidana Islam, hukum perjudian itu yang artinya secara harfiah itu tuh siksaan fisik seperti dicambuk ataupun moral. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan lain di mana kewenangan untuk menjatuhkan sebuah sanksi atau hukuman pidana bagi seorang pelaku jatuh kepada orang ahlinya atau bisa disebut hakim menurut hukum nasional, dan menurut hukum Islam yaitu oleh ulil al-amri yang dalam hal ini berkewenangan sebagai ahli yang memiliki kuasa untuk memutuskan suatu perkara. Implementasi pemerintah dalam menangani permasalahan perjudian di Indonesia adalah terbentuknya pasal 303 KUHP tentang perjudian,
di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman penjara ataupun denda berupa uang. Di sisi lain, perjudian dalam syariat Islam adalah hal yang melanggar, dan barang siapa yang melakukannya dapat dikenakan hukuman, di mana hukumannya adalah tazir. Contohnya seperti dalam Konun Aceh, tindakan perjudian dapat dijatuhi hukuman berupa hukum cambuk sebanyak 6 sampai dengan 12 kali. Dari penjelasan di atas, perjudian sangat jelas dilarang oleh negara melalui KUHP maupun dalam syariat Islam, karena judi hanya akan menuju pada tindakan yang tidak baik dan dapat menimbulkan kerugian, pertentangan, dan juga permusuhan. Dengan demikian, perbedaan implementasi dari sistem hukum dalam menanggapi perjudian bukanlah suatu hambatan dalam masyarakat, karena sejatinya keduanya bertujuan untuk mencegah masyarakat dari kerusakan dan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Perjudian sering dipandang atau dianggap menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh keuntungan di luar mata pencarian pokok masyarakat. Dengan menaruh harapan, modal yang mereka keluarkan untuk berjudi akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Masyarakat yang tergolong ke dalam ekonomi tingkat atas dan berkecukupan dalam penghasilannya tidak menjamin mereka tidak terlibat ke dalam kasus perjudian. Pada dasarnya regulasi atau peraturan yang menangani kasus perjudian, baik itu dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum Islam, sama-sama melarang keras terjadinya kasus perjudian. Karena pada dasarnya pula, kasus perjudian membawa banyak kerugian, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Keduanya sama-sama menganggap bahwa kasus perjudian merupakan bibit dari permasalahan yang lebih besar. Baik dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum Islam, keduanya menjatuhkan hukuman penjara dan juga denda bagi para pelaku perjudian. Yang membedakan adalah lama tahanan dan juga besaran denda yang didapatkan oleh para pelaku perjudian. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok 2 mengenai persamaan dan perbedaan sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam dalam memandang kasus perjudian adalah pengkajian ulang yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan supaya dapat ditemukan hukuman atau sanksi yang setimpal dan tepat bagi para pelaku perjudian. Di samping hal tersebut, para penegak hukum harus dapat berbenah diri dan menjalankan tugas pokok fungsinya secara maksimal supaya peradilan yang ada di negeri ini dapat berjalan dengan baik dan adil. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.